kebesaranmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaranmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaranmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaranmu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Urapi kami semua sehingga yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Nah, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, malam hari ini saya akan mulai menjawab pertanyaan dari saudara Eunike Yuli Kusumawardhani. Ya, jadi ini sudah agak lama, beberapa minggu yang lalu pertanyaannya, tapi belum saya jawab itu ya. Jadi pertanyaannya itu begini, akhir-akhir ini di seputaran kota di mana Mbak Nike tinggal, itu terjadi kejadian bunuh diri saudara, dan itu tidak wajar, artinya itu beruntun dalam waktu beberapa, ya kalau saya menyebutnya beberapa bulan lah ya, bahkan ya beberapa minggu lah gitu, itu ada lagi begitu, dan bahkan menyangkut seorang pejabat yang cukup memiliki kedudukan yang lumayan, ya kalau bukan pejabat tinggi negara tapi di lingkungan kota, itu seorang pejabat saudara, itu bunuh diri. Wah, ini pertanyaan Mbak Nike adalah kok bisa begitu? Ini pertanyaannya begini, bunuh diri itu kalau ditinjau dari iman Kristiani bagaimana? Dan bagaimana kalau ada seorang yang memiliki iman Kristiani bunuh diri misalnya, lah itu terus gimana dan rohnya kemana dan sebagainya. Nah saudara, saya buka-buka file di doa malam kita, ternyata ini pernah saya bahas ya Mbak Nika, pernah saya bahas ini tanggal 31 Mei tahun 2022. Ya karena waktu itu ada tindakan bunuh diri yang cukup drastis, yaitu seorang ibu dengan 2 orang anaknya. Tapi tidak semua meninggal gitu, yang meninggal 2, tapi luar biasa ini, seorang ibu mengajak 2 anaknya, itulah istilahnya mengajak mati bareng itu, makan racun bersama, anaknya juga diberi semacam itu. Ini
Lihat aja nanti tanggal 31 Mei tahun 2022 itu pernah saya bahas, tapi karena sekarang ditanyakan, nah saya akan membahas agak lebih dalam lagi lah gitu ya. Karena waktu itu saya hanya berpikir doa malam ini kalau temanya adalah bebas, maka seringkali saya melihat fenomena yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi, kemudian kita merenungkannya khususnya ditinjau dari sisi iman Kristiani supaya kita umat Kristiani ini punya pegangan dalam hidup gitu ya. Seperti kemarin dulu banyak sampai sekarang masih berlangsung nih. Nanti kita doakan juga bencana banjir gitu, bencana alam, lalu kita meninjau bencana alam ditinjau dari iman Kristiani dan apa yang harus kita doakan dan seterusnya. Sebagai orang beriman, bagaimana menyikapi hal-hal semacam ini. Nah, itu waktu itu saya sudah bereaksi karena tanggal 27 Mei terjadi itu bunuh diri yang cukup ngeri itu di dekat kota saya, sehingga latar belakangnya kemudian doa malam waktu itu membicarakan masalah bunuh diri. Nah, sekarang ditanyakan oleh Mbak Nike, ini kok memang benar-benar aneh saudara ya. Jadi kok bunuh diri kok relatif cukup banyak namanya, seperti itu di kota di mana Mbak Nike Yuli Krismawardhani tinggal. Nah, ini dikisahkan yaitu tadi sampai ada seorang pejabat negara gitu ya. Kalau namanya kepala kantor di lingkungan kabupaten itu kan berarti apa? Setingkat kabak ya. Itu kok bunuh diri ini. Wah. Nah, ini bagaimana ini ditinjau dari sisi keimanan Kristiani. Saya memberi judul yang pertama ini, rasanya nanti jawaban saya bukan hanya sore hari ini, tapi masih akan ada kelanjutannya, artinya membicarakan mengenai bunuh diri. Nanti ada beberapa hal. Sore ini judulnya bunuh diri dilarang Tuhan. itu harus kita sadari dulu. Nah, ayatnya adalah di Keluaran pasal 20 ayat 13. Jadi persis seperti yang sudah saya sampaikan bulan Mei yang lalu, itu hukum 10. Ayat 13 dari Keluaran 20 itu bunyinya jangan membunuh. Itu. Dan nanti masih ditambah lagi, silahkan saudara baca di Wahyu pasal 21 ayat 8. Jadi kalau itu di perjanjian lama, mungkin orang berkata bahwa kan tidak boleh membunuh di perjanjian lama. Hukum Taurat sudah dibatalkan. Ya, tapi sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi dijadikan satu dengan karyanya. Di perjanjian baru, di kitab Wahyu dituliskan bahwa pembunuh masuk neraka. Nanti di bagian-bagian lain sebetulnya masih ada. Bagian Alkitab yang menjelaskan bahwa pembunuh itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Nah, kalau di kitab Wahyu jelas, pembunuh masuk neraka di api yang menyala-nyala. Nah, dengan demikian ini dulu kita sadari di lingkungan Kristiani, dan saya yakin di agama apapun juga sebetulnya, itu bunuh diri itu dilarang, tidak diperkenan Tuhan, ya, tidak boleh membunuh. Nah, kalau di keyakinan Kristiani jelas yang namanya membunuh, khususnya membunuh manusia, gitu ya, itu tidak boleh, dilarang keras, apapun alasannya. Makanya hukuman mati itu saja juga di negara-negara Kristen kan menjadi polemik kan, dilakukan atau enggak, seperti itu sering menjadi berita itu saudara ya. Jadi firman Tuhan berkata pembalasan adalah hakku, jadi yang berhak menghukum itu hanya Tuhan. Makanya kalau ada seorang yang melakukan kejahatan dengan sadis lalu disidangkan, hukumannya apa? Di negara kita ini juga ada beberapa terpidana mati, tapi untuk eksekusinya itu tidak mudah, mesti berpikir berkali-kali, bahkan bisa juga diberikan gerasi oleh presiden dan orangnya bebas. Nah, kalau
ada pengampunan oleh kepala negara, itu bisa terjadi semacam itu. Nah, jadi membunuh itu dilarang, termasuk membunuh diri sendiri tentu saja. Ini yang seringkali dipertanyakan, loh, nah kalau membunuh diri sendiri ya enggak dosa toh, wong dirinya sendiri kok. Ini mirip seperti ketika seorang yang memiliki iman Kristiani menghadapi firman yang judulnya mengenai perceraian, ya, yang mengatakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, tapi kalau ada suami istri sudah tidak cocok sama sekali lalu ingin cerai, kan boleh, wong itu mereka sendiri kok. Tidak diceraikan oleh orang lain, mereka menceraikan diri sendiri karena memang sudah tidak kuat. Karena ya ini biasanya kalau hal-hal yang semacam ini alasannya kuat banget gitu. Yang KDRT atau yang apalah, ya perzinahan, perselingkuhan seperti itu. Nah, tapi saudara, harap diingat bahwa larangan itu bunyinya adalah apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pertanyaannya, suami istri itu manusia bukan? Akan manusia. Jadi suami istri itu yang menceraikan diri mereka sendiri, itu artinya manusia yang menceraikan. Ya itu yang dilarang gitu. Nah itu mirip di sini nih. Jangan terus berkata bahwa ya kalau mengenai hidupnya sendiri mau dibunuh atau mau terus hidup tidak masalah, itu dirinya sendiri gitu. Bukan begitu. Jangan membunuh, ya termasuk membunuh diri sendiri. Itu tidak boleh. Itu. Nah, jadi bunuh diri adalah sebuah dosa besar. Dosa besar, dan setiap dosa besar tentu saja tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Ini nanti yang akan kita perdalam di perenungan berikutnya, saudara-saudara. Di renungan malam ini sebetulnya temanya bebas dan saya mempersilahkan teman-teman untuk mengisi, teman-teman tim kami yang kemarin sudah saya hubungi untuk sepakat dapat mengisi setiap doa malam. Nanti temanya bisa macam-macam dan bagus toh. Jadi bukan hanya dari saya sendiri saja seperti kemarin dulu. Terus ada tema mengenai kuasa penyembahan. Wow, itu luar biasa kalau saudara memperhatikan seharusnya. Jadi ada berkat-berkat besar yang muncul dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, kembali, bunuh diri dilarang Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Jadi kalau Nike mempertanyakan bagaimana itu bunuh diri itu ditinjau dari iman Kristiani bagaimana? Jawabannya dilarang. Bunuh diri adalah dosa besar, sudah gitu ya. Nah, adapun pertanyaan mengenai nah kalau misalnya ada, kan ada tuh itu orang beriman tapi kok juga bunuh diri. Ada enggak? Ada, di Alkitab aja ada kok. Iya tuh. Di Alkitab ada contoh. Di Alkitab orang yang bunuh diri adalah Raja Saul. Ya. Raja Saul itu bunuh diri di tengah medan pertempuran bersama dengan pembawa senjatanya juga bunuh diri. Jadi di tengah medan pertempuran dia tidak terbunuh oleh musuh tapi bunuh diri. Lalu Yudas Iskariot kan juga bunuh diri. Nah itu dipertanyakan, terus bagaimana kalau orang Kristen semacam itu? Ya melanggar firman Tuhan yang jelas. Seperti itu saudara ya. Nah sehingga pertanyaan berikutnya adalah, terus rohnya nanti masuk surga atau enggak? Nah ini besok lah. Ya jangan jadi satu sekarang semua. Kalau jadi satu sekarang semua waktunya nggak cukup. Saya akan mencoba membawa perenungan ini lebih jauh nanti di doa malam berikutnya. Dan saudara mungkin doa malam yang akan datang bisa disisipi ya, artinya tidak terus-menerus akan saya dalam menjawab pertanyaan Mbak Nike, tapi bisa juga teman-teman yang lain menyisipi dengan tema yang lain, tapi saya punya tanggung jawab akan
menyelesaikan jawaban atas pertanyaan Mbak Nike ini. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pertama kali menjawab pertanyaan Mbak Eunike Yuli Krismawardhani mengenai masalah bunuh diri. Jadi bunuh diri dilarang Tuhan. Kalau nilainya saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya begini: sadari bahwa sesuai hukum Tuhan, membunuh itu tidak boleh, termasuk membunuh diri sendiri. Nah, ini harus disadari dulu. Nah, ini menjadi dasar dulu. Nanti kita untuk merenungkan yang berikutnya, rohnya kemana dan seterusnya itu ya. Jadi saya ulangi, sadari bahwa sesuai hukum Tuhan, membunuh itu tidak boleh, termasuk membunuh diri sendiri. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa kali ini, saudara-saudara sekalian. Dan kita nanti juga akan berdoa syafaat untuk nama-nama yang masih dikirim kepada kita dalam minggu ini. Juga termasuk berdoa syafaat untuk bencana alam, ya, yang bahkan tadi pagi ada permintaan secara khusus supaya Tuhan menolong di kota-kota tertentu. Ya, ini sepanjang permintaan sudah masuk sampai kepada kami, kepada redaksi, tetap akan kami doakan, ya saudara. Kita katakan kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, dan kita akan menyembah Tuhan serta berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan sehingga sore hari ini kami menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk Tuhan terus menolong supaya kami dapat senantiasa menyelesaikan pelayanan kepada Tuhan ini. Khususnya kepada kami dan tim di tempat ini, mohon Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, semuanya kebaikan, damai sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan kami. Kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh merenungkan untuk menjawab pertanyaan salah satu dari peserta doa malam rutin yang kami persembahkan kepada Tuhan ini. Urapi sehingga semua yang Tuhan anugerahkan untuk dapat kami renungkan untuk menjawab banyak pertanyaan khususnya mengenai bunuh diri. Mohon Tuhan memberikan firman Tuhan cukup jelas sehingga kami semakin memahami dan tahu apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa syafaat untuk banyaknya bencana alam yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami, khususnya banjir dan tanah longsor Tuhan. Dan hari ini secara khusus kami berdoa untuk kota Bangkalan Bun, di mana kami mengikuti doa malam ini salah satu keluarga, yaitu keluarga Bapak David Fakili yang ada di Bangkalan Bun. Mohon Tuhan tolong sehingga banjir segera mereda
dan kehidupan menjadi normal kembali, dipulihkan oleh anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mohon bangsa dan negara kami tetap ada dalam perlindungan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami menyerahkan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami serahkan kepada Tuhan dalam doa. Kami layani untuk kami doakan mohon kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah Tuhan kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Juga kami berdoa untuk saudara kami anak Alegio Vanuwibowo, saudara kami Supriyanto, orang tua kami Siti Ngainah Kadarisno, semuanya di Salatiga. Juga saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan. Juga kami berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Saptorini. Tuhan yang memberi, menjawab doa, memberi terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Dan kami menyerahkan Tuhan yang memberkati dapat kami sempurnakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terutama pelayanan kami baik onsite maupun online. Dan terima kasih setiap hari Tuhan memberikan kepada kami dengan ini kemampuan semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian doa malam hari ini. Dan saya tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat, hari Senin sampai Sabtu. Ya, ada doa pagi juga. Ya, jam tayangnya live streamingnya adalah jam 5 pagi. Ya, kalau terlambat mengikuti masih bisa mengikuti renungannya. Diklik di channel kami setelah tayang tentu saja. Ya, puji Tuhan, zaman sekarang Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang besar ini. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan Bapak Ibu Saudara memberikan dukungan dengan mengikuti dan juga dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Untuk malam hari ini, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.